Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Merdeka untuk Memerdekakan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita mulai renungan kita. 79 tahun silam, kata itu sangat bermakna, kata yang diteriakkan saat berjumpa dengan yang lain. Kata yang mengobarkan semangat perjuangan untuk bebas dari penjajahan. Kata yang menyatukan semua orang pada satu tujuan. Kata yang menginspirasi semua orang untuk bergandengan tangan, mengesampingkan berbagai perbedaan, bersatu padu untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta ini. 79 tahun telah berlalu, masihkah gemanya membahana, untuk menyatukan hati memerangi kemiskinan dan ketidakadilan? Masihkah gaungnya terdengar untuk menyemangati setiap orang untuk memberikan sumbangsi terbaik untuk bangsa dan negara? Masihkah semangatnya membara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara? Banyak orang harus menerima kenyataan pahit ketika menemukan kesenjangan, sekelompok elit dengan kekayaan triliunan rupiah sementara yang lain harus mengais tong sampah demi sisa makanan. Bagi sebagian orang mendapatkan fasilitas megah dan mewah sementara yang lain hanya tempat berteduh. Cukuplah. Inikah kemerdekaan itu? Jika setiap hari harus dikejar setoran dan cicilan, inikah merdeka itu? Ketika tidak ada pilihan lain kecuali menerima keadaan dalam kepasrahan.
Dalam hidup beriman, tampak ritual dilakukan, doa dipanjatkan dan pembacaan Alkitab dilakukan, semua demi satu tujuan, semakin dekat kepada Sang Sesembahan. Persoalannya sekarang, ada begitu banyak ritual yang justru membelenggu kehidupan. Berbagai aturan penyucian dibuat dengan asumsi agar berkenan kepada Tuhan, datang menyembah, namun dibebani dengan rasa khawatir dan kecemasan akan kegagalan hidup, seolah kehidupan ini menjadi beban, tanpa kemerdekaan. Paulus memberikan penegasan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iman Kristen berbicara tentang penebusan, bahwa manusia yang telah jatuh dari dosa, telah menjadi budak dosa. Allah merancang penyelamatan, dengan menjadi manusia dalam rangka menebus manusia dari belenggu dosa. Hasilnya, manusia dibebaskan, dimerdekakan, dari dosa. Itu artinya, setiap orang percaya telah dimerdekakan dari dosa, sehingga dosa tidak boleh berkuasa lagi atas hidupnya. Sayangnya, masih saja ditemukan orang percaya yang masih menghambakan diri kepada dosa, meskipun sudah dimerdekakan. Tentu ini menjadi kenyataan pahit yang perlu dibenahi. Jika kita sudah dimerdekakan, maka lakukan segala hal sebagai orang yang merdeka. Jangan biarkan kuk perhambaan menguasai kita kembali. Lakukan segala hal dalam kacamata kemerdekaan. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bersamaan dengan pengenangan kemerdekaan bangsa, kita mengingat kembali kemerdekaan kita atas dosa. Teriakan merdeka, 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 yang membahana, seharusnya berdampak pada semangat untuk hidup dalam kemerdekaan. Jadilah warga negara yang merdeka untuk memerdekakan sesama yang masih terbelenggu. Tampillah sebagai orang-orang merdeka yang terus membaharui kehidupan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bahwa dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita, seperti: pertama, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Itu adalah kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Namun, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Barang siapa percaya diselamatkan. Dan dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketiga, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Dapatkah batu-batu karang dan gunung-gunung menyembunyikan kita dari hari penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Apakah batu-batu karang dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita?
Seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan di dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa ada di dalam hati. Itu adalah sensitivitas moral kita. Kesadaran akan moral yang rusak dan bobrok bersifat universal. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat, baik pikiran, hati, kehendak dan hidup kita semuanya itu telah jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen secara positif seharusnya tidak terus-menerus hidup dalam perasaan bersalah ketika ia percaya. Orang Kristen bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman, namun secara positif mereka telah diampuni atau dibebaskan dari rasa bersalah. Keempat, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya alim karena tetangganya. Seperti itulah cara hidup orang yang berada di bawah perbudakan hukum Taurat. Mereka melakukan kebaikan atau keagamaan mereka oleh karena tuntutan dari hukum, dan bukan kesadaran yang murni keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya Kristen, namun hidup seperti halnya hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Seperti itukah kita? Jika itu adalah kita, maka kita belum merdeka. Kita belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Dimerdekakan dari Taurat artinya, kita hidup benar bukan oleh karena tuntutan dari sesuatu yang berada di luar diri kita. Misalnya hukum, namun kita hidup benar oleh karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran dan kesucian. Orang yang belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat, mungkin memiliki citra yang baik. Orang melihat dia sebagai orang yang baik, penuh kasih, alim, taat agama dan sebagainya. Namun tanpa kelahiran kembali atau dimerdekakan oleh Roh Tuhan, ia tidak akan memiliki integritas yang sejati. Ukuran watak seseorang yang sesungguhnya adalah apa yang akan dilakukannya kalau dia tidak akan ketahuan. Kelima, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Betapa banyaknya orang yang adalah budak dari rasa takut akan kematian. Separuh dari manusia di dunia ini takut akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Hanya orang yang telah percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan yang tidak takut akan kematian lagi. Orang Kristen sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan melalui kelahiran kembali dan pertobatan sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya akan kematian yang menjadi sesuatu yang umum dalam insting kehidupan manusia. Karena itu, terimalah Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, maka Ia akan membebaskan kita. Kemerdekaan, 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Kata merdeka adalah kata yang indah untuk didengar setiap orang. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh orang lain. Mereka semua ingin menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Mungkin saja ia lahir dari keluarga miskin, ia mungkin adalah anak yang terlantar, tidak memiliki asal-usul yang jelas. Namun kemerdekaan adalah hak waris mereka yang tidak dapat dicabut. Hitam mungkin kulitnya, mungkin ia tidak memiliki kesempatan untuk sekolah, ia mungkin miskin sekali. Mungkin ia hanya memiliki satu baju lusuh saja yang melekat di tubuhnya. Namun mereka berhak memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan secara roh akan kita dapatkan jika kita memiliki Roh Tuhan di dalam diri kita. Kemerdekaan apakah yang akan kita dapatkan jika Roh Tuhan berada dalam diri kita? Pertama, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa.
Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kedua, kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Itu adalah kematian kekal. Itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Namun, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, barang siapa percaya diselamatkan. Dan dengan tegas Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketiga, kemerdekaan dari rasa bersalah. Dapatkah batu-batu karang dan gunung-gunung menyembunyikan kita dari hari penghakiman Allah yang Maha Kuasa? Apakah batu-batu karang dan gunung-gunung dapat menutupi dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita? Seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan di dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa ada di dalam hati. Itu adalah sensitivitas moral kita. Keempat, kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya alim karena tetangganya. Seperti itulah cara hidup orang yang berada di bawah perbudakan hukum Taurat. Mereka melakukan kebaikan atau keagamaan mereka oleh karena tuntutan dari hukum, dan bukan kesadaran yang murni keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya Kristen, namun hidup seperti halnya hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Kelima, kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Separuh dari manusia di dunia ini takut akan kematian. Siapakah orang yang tidak takut akan kematian? Manusia sangat takut akan kematian. Namun bagi kita yang ada di dalam Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, namun suatu pintu menuju ke dalam kerajaan sorga. Bukankah kita senang dengan kata merdeka? Bukankah kita ingin mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita? Karena itu, janganlah berlambat-lambat, datanglah kepada Kristus dalam iman, sekarang, bukan besok atau lusa, tetapi sekarang. Roh Allah memerdekakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka, terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat, baik pikiran, hati, kehendak dan hidup kita semuanya itu telah jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen secara positif seharusnya tidak terus-menerus hidup dalam perasaan bersalah ketika ia percaya. Orang Kristen bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman, namun secara positif mereka telah diampuni atau dibebaskan dari keberdosaan. Nas yang kita baca ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, mampu memerdekakan manusia itu dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang. Saudara, banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya saleh karena ingin dilihat tetangganya. Orang-orang yang seperti itulah yang sesungguhnya masih dibuat jerat dosa. Mereka mendustai dirinya,
orang lain dan juga Allah. Mereka melakukan yang baik hanya untuk dilihat orang lain dan sebenarnya jauh dari Allah. Orang Kristen sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan lewat kematian Kristus, sehingga dia mampu melakukan kehendak Tuhan yang bukan lagi didorong oleh pandangan orang-orang sekitar. Maka setiap orang yang ingin dibebaskan, terimalah Roh Kudus masuk dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, pimpinlah kami supaya kami hidup dalam firman-Mu. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, kita ini ibarat cermin. Orang melihat kita tetapi yang mereka lihat bukan kita melainkan Allah. Kekuatan berasal dari Allah. Dalam kehidupan ini, manusia memiliki dua kantong, yaitu kantong depan diisi dengan kekuatan, kelebihan dan kebaikan, diri sendiri dan kelemahan, keburukan dan kejahatan orang lain. Kantong belakang diisi dengan kelemahan, kejahatan dan keburukan, diri sendiri dan kekuatan, kelebihan dan kebaikan orang lain. Manusia pada umumnya lebih sering menonjolkan kekuatan, kelemahan disembunyikan. Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna, apapun dilakukan untuk mencapainya, bahkan harga diri pun diletakkan di atasnya. Hal inilah yang menjadi titik persoalan yang ada dalam jemaat Korintus. Bahkan Rasul Paulus pun terkena imbasnya. Dia disangkakan hanya mementingkan diri sendiri, mencari untung dan pujian. Maka Rasul Paulus membuat pernyataan dan kesaksian pelayanannya bahwa bukan demikian seperti yang disangkakan, melainkan dalam pelayanan Rasul Paulus melayani hanya dengan mengandalkan kekuatan berasal dari Allah. Penjelasan Nats, sebab bukan diri kami sendiri yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kemungkinan besar, Paulus membela diri terhadap lawan-lawannya di Korintus yang ingin menyebarluaskan bahwa motif pelayanan Paulus hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sebagai tanggapan, Paulus mengemukakan dua hal. Pertama, pokok pemberitaannya adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kedua, Paulus tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan menampilkan dirinya sebagai seorang hamba, tidak hanya dari Tuhan, tetapi juga dari orang-orang percaya di Korintus. Kata Yunani doulos digunakan untuk orang yang terlibat dalam kerja paksa, yaitu budak. Budak tidak memiliki hidupnya, tidak diupah, melainkan sepenuhnya milik tuannya. Budak sepenuhnya bekerja untuk tuannya. Jika Paulus adalah seorang hamba, itu karena Kristus memanggilnya untuk melayani. Dalam hal ini, bukan identitas budak yang diserap tetapi model pekerjaan seorang budak yang diserap oleh hamba Tuhan dalam pelayanan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Hal ini erat keterkaitannya dengan masa penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kemudian di akhir setiap hari penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Bukan sebaliknya, terang lebih dahulu kemudian menjadi gelap. Demikianlah juga pengalaman Rasul Paulus bahwa dahulu dia adalah orang yang berbeda, atau berseberangan, dengan pengikut Kristus. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Kehidupan Rasul Paulus awalnya di dalam kegelapan. Dalam perjalanan ke Damsyik terang Tuhan mengsirnahkan kegelapan hidupnya. Maksud Paulus adalah bahwa terang Allah telah bersinar di dalam hati kita. Paulus sedang memberitahu orang-orang percaya di Korintus ini bahwa terang Allah telah bersinar ke dalam kehidupan mereka dan juga kehidupannya. Untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Paulus melihat kemuliaan Allah pada wajah Yesus Kristus dalam penglihatannya tentang Kristus di jalan Damsyik. Jemaat Korintus ini belum pernah melihat penglihatan seperti itu. Namun Paulus telah memberi mereka pengetahuan tentang kemuliaan Allah
dan pengajarannya telah memberi mereka gambaran yang kuat tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Kini dia menjadi rasulnya memberitakan Injil. Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan, artinya terang itu adalah sebuah kekuatan, dan sumbernya adalah Allah dan kemudian sekarang dinampakkan pada wajah Kristus. Terang Tuhan itulah yang diterima oleh Rasul Paulus sehingga dia kuat dalam kelemahan, dan dimampukan melayani sebagai hambanya. Inilah pokok tugas gereja adalah memanggil orang-orang berdosa dari kegelapan menuju terang oleh Yesus Kristus. Ayat 7, terang itu adalah sebuah kekuatan yang tak terkalahkan. Dianalogikan Rasul Paulus keadaan itu seperti harta dalam bejana tanah liat, walaupun harta tersebut sangat mulia, tetapi kemasannya adalah bejana tanah liat. Figurasi bejana tanah liat sering digunakan oleh banyak orang dalam berbagai konteks dan dengan pelbagai penekanan analogi. Dalam konteks ini, bejana tanah liat menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Tidak berharga merupakan kontras terhadap harta, sedangkan lemah merupakan kontras terhadap kekuatan Allah. Poin penting dalam figurasi ini pasti dengan mudah ditangkap oleh masyarakat kuno maupun kita saat ini. Hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah liat, misalnya untuk mengambil air, minum air, dari kendi, menakar biji-bijian. Bejana tanah liat sangat murah dan mudah didapatkan. Di samping itu pula, bejana tanah liat juga mudah retak dan hancur. Barang-barang semacam itu memang tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Begitu retak, maka tidak dipergunakan lagi. Jika suatu harta diletakkan di dalam bejana tanah liat, yang terlihat dari luar adalah bejana itu. Dengan kata lain, kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah liat lebih mudah terlihat daripada harta di dalamnya. Apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini sangat luar biasa. Dengan semua pengorbanan dan kelebihan yang dia miliki, Paulus memiliki banyak alasan untuk memegahkan diri. Tetapi Paulus menggambarkan dirinya dan pelayanannya seperti lemahnya dan tidak berharganya bejana tanah liat. Saya menyederhanakan yang mau dikatakan Paulus adalah, isi lebih penting daripada bungkusnya. Memberitakan terang Kristus adalah yang utama dalam hidupnya. Paulus hanyalah hamba. Dengan mengakui, merengkuh dan menceritakan kelemahan-kelemahannya, Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah yang melimpah yang terus bekerja di dalam dirinya. Merengkuh semua kelemahan dia justru bisa berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ayat 8-12 berkata, wujud kelemahan diri dalam kekuatan Allah. Wujud yang pertama adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Setiap bagian awal pada ayat 8-9 ini menunjukkan kelemahan diri sendiri. Bagian akhir menunjukkan kekuatan Allah. Paulus bersaksi bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam segala pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, selalu ada resiko yang berat untuk dipikul maupun dihadapi. Tetapi selalu pula kekuatan dari Allah menyertainya. Begitulah kehidupan, bahwa selalu ada masalah, namun dalam Tuhan selalu ada solusi. Sederhananya, dalam setiap duka cita selalu ada sukacita. Abis gelap, terbitlah terang. Mati dulu, kemudian bangkit, bukan sebaliknya. Ayat 10-12 berkata, wujud kedua adalah mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Paulus berkata, dia selalu membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Apa arti dari frasa, membawa kematian Yesus? Sesuai dengan teks Yunani, terjemahan, kematian, di sini dari kata nekrosis. Artinya proses kematiannya. Jadi yang dipikirkan Paulus adalah keseluruhan proses yang membawa Yesus pada kematian, bukan hanya pada saat kematian tiba.
Arti di atas dipertegas dengan penggunaan kata senantiasa dan terus-menerus. Jika yang dimaksud adalah kematian, peristiwa itu tentu saja tidak bisa terjadi berulang kali. Selain itu, kata diserahkan juga sering digunakan untuk peristiwa Yesus diserahkan untuk disalibkan. Maka, frasa membawa kematian Yesus berarti menanggung semua penderitaan yang mengarah pada kematian, seperti yang dialami Yesus mulai dari penangkapan, pengadilan, siksaan sampai pada kematian di kayu salib. Tujuan dari membawa kematian Yesus adalah supaya kehidupan Yesus dinyatakan, bukan dinyatakan nanti di akhir zaman saja, tetapi mulai dari sekarang, di dalam tubuh, secara lebih spesifik, di dalam tubuh yang fana. Tubuh kita memang lemah dan semakin merosot, tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan di dalamnya. Bagaimana caranya? Paulus menjelaskan di ayat 12 berkata, "Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu." Hidup bukan giat di dalam diri Paulus, tetapi dalam diri jemaat Korintus. Pergeseran fokus ini cukup mengagetkan, tetapi justru disitulah poin yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sebagaimana kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat tebusan, mati dulu kemudian bangkit, demikian pula proses yang membawa kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain, memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita merupakan bukti kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam kita. Ketika kematian terus bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain. Saya lebih menganjurkan agar masing-masing pengkhotbah sendiri membuat refleksi sesuai konteks jemaat maupun pendengar. Meski demikian, saya membuat satu refleksi dari analogi bulan purnama, bahwa bulan tidak memiliki terang. Tetapi mengapa ketika bulan purnama terjadi, dia menyinari kegelapan bumi berubah menjadi begitu indahnya, karena ada sinar matahari yang diserap dan dipantulkan bulan ke bumi. Matahari adalah sumber terang, bulan hanya memantulkan terang itu, dan bumi memerlukan terang itu. Gereja adalah tubuh Kristus. Terang dari Dialah yang menyinari seluruh pelayan dan jemaatnya sehingga terjadi pertumbuhan jemaat. Maka berdasarkan tema, kekuatan berasal dari Allah, kekuatan itu adalah terang. Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Maka marilah hidup di dalam terang Tuhan, dan menjadi terang sekecil lilin pun akan menjadi berkat dalam kegelapan dunia ini. Mengapa ada kebebasan di mana roh Tuhan berada? Bagi banyak warga negara, kebebasan sama berharganya dengan hidup itu sendiri, yang mendorong revolusioner Amerika Patrick Henry untuk menyatakan, "Berikan aku kebebasan, atau berikan aku kematian." Rasul Paulus berkata, "Sekarang Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan." Dia mungkin menghubungkannya dengan kata-kata Yesus Kristus di awal pelayanannya ketika dia membuka gulungan kitab Yesaya dan membaca ini. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kebebasan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berarti kebebasan pribadi dari perbudakan, kurungan, atau penindasan. Yesus datang untuk membebaskan kita secara rohani. Kepada anak-anak Allah, Kristus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan tinggal di dalam orang tersebut. Orang-orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan dan dihidupkan oleh Roh Allah yang hidup. Di mana Roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan karena mereka yang ada di dalam Kristus, mereka yang lahir dari Roh Allah,
dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Paulus memberitahu jemaat di Roma, dan karena kamu miliknya, kuasa Roh pemberi hidup telah memerdekakan kamu dari kuasa dosa yang memimpin kepada maut. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, karena kita telah mati baginya dan tidak lagi menjadi tawanan hukum Taurat. Sekarang kita dapat melayani Tuhan, bukan dengan cara lama menaati hukum Taurat, tetapi dengan cara baru hidup dalam Roh. Kebebasan dan kemerdekaan adalah kata-kata yang sering digunakan Paulus untuk menyimpulkan pengalaman keselamatan di dalam Kristus. Dia mengatakan orang Kristen tidak lagi hidup dalam perbudakan sebagai budak dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atasmu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Sebaliknya, kamu hidup di bawah kemerdekaan kasih karunia Allah. Paulus memperingatkan orang percaya untuk tidak jatuh kembali ke dalam perbudakan hukum. Jadi Kristus benar-benar telah memerdekakan kita. Karena itu, jagalah dirimu tetap merdeka, dan jangan lagi kamu dikenakan hukum Taurat. Dalam Yesus Kristus, orang percaya dibebaskan dari rasa bersalah, pengaruh, dan hukuman dosa. Yesus adalah kebenaran. Dan dia memberitahu para pendengarnya yang percaya kepadanya, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Konsep kebebasan Alkitabiah sangat berbeda dari gagasan dunia tentang kebebasan. Kebebasan Kristen bukanlah kebebasan duniawi untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kebebasan seperti itu pasti mengarah pada jenis perbudakan lain, yaitu melayani nafsu dan keinginan kita sendiri. Tetapi di mana Roh Tuhan berada, di sana ada kebebasan untuk menyangkal daging dan keinginan egois kita sendiri untuk tujuan menaati Tuhan, menyenangkan Dia, dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Kebebasan tertinggi adalah kebebasan dari kematian melalui anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Orang percaya dapat hidup bebas dari rasa takut akan kematian dan sengat kematian, karena Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita kemenangan atas musuh-musuh ini. Sebelum kita menerima Roh Tuhan, hidup kita dicirikan oleh perbudakan terhadap dosa, hukum, dan kematian. Sekarang setelah kita hidup di dalam Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita memiliki hidup baru. Kita dibebaskan untuk melayani Tuhan dalam arti kebebasan sepenuhnya. Salah satu aspek kebebasan rohani kita yang mengubah permainan dan mengubah hidup adalah mengetahui bahwa dunia saat ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Ada kebebasan di mana Roh Tuhan berada karena, sebagai anak-anak Allah, kita hidup dengan harapan akan kemuliaan di masa depan. Kita memiliki janji Allah tentang kebebasan dari kematian dan kehancuran di rumah surgawi kita yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain.
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.